Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Resort Lawe Ponggas pada hari ini Rabu 29 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Atong alia kadongan hot mahamu jongjong jala marsiti opa mahamu tua kapoda na wajaron hami tuhamu marhite sian hata nang surat pe. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikian firman Tuhan. Topik renungan hari ini, berpeganglah kepada ajaran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak kebangkitan Yesus dari kematian, ada banyak berita-berita. Ada berita yang menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada berita yang mengatakan bahwa Yesus sesungguhnya menderita, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ada cerita atau berita yang sungguh tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu yang dilontarkan oleh pengaruh-pengaruh dan guru-guru palsu atau ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Dalam keadaan hal tersebut, melalui renungan hari ini, Paulus menghadapi ada banyak tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan dalam memberitakan firman. Jemaat Tesalonika yang telah berdiri, yang percaya kepada Yesus Kristus kini mengalami pergolakan-pergolakan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sementara ajaran yang benar yang telah disampaikan oleh Paulus sejak awal sudah tertanam dalam hati dan kehidupan mereka. Ada saja yang mencoba memengaruhi iman jemaat Tesalonika supaya mereka berpaling dari imannya, meninggalkan Kristus dan percaya kepada ajaran-ajaran yang dicoba untuk ditawarkan kepada jemaat tersebut. Tidak hanya itu, muncul juga ajaran-ajaran sesat dan nabi-nabi palsu yang mencoba menggoyahkan iman jemaat Tesalonika. Dalam keadaan inilah Bapak Ibu Saudara, Paulus menghadapi kesulitan di Tesalonika. Sebab jemaat Tesalonika sudah ada nabi-nabi palsu yang mencoba memengaruhi jemaat-jemaat di sana, yang mencoba mengacaukan persekutuan di sana. Mereka telah menerima ajaran yang murni dari Paulus bahwa yang menyelamatkan mereka adalah Yesus Kristus dan yang membimbing mereka hingga saat ini melalui kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah memilih mereka menjadi umat yang diselamatkan, karena itu mereka harus menunjukkan sikap setia, tunduk hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Patutlah mereka taat kepada ajaran yang sudah mereka terima dari Paulus. Apa yang disampaikan oleh Paulus di sini mengingatkan jemaat supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, dengan rayuan-rayuan, dengan tipu daya, dengan janji-janji palsu yang boleh mereka nyatakan. Satu hal yang boleh dilakukan adalah setia, tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini juga mungkin ada banyak teman-teman kita yang tergoncang imannya oleh karena ajaran-ajaran yang menyesatkan.
Oleh karena sekte-sekte yang berkembang di sekitar kita mencoba menanamkan suatu ajaran, suatu dogma yang jauh berbeda dari ajaran firman Tuhan, dari ajaran gereja, dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan para hamba Tuhan. Maka kita yang rohani, maka kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik, yang sudah menikmati karya pengorbanannya, tetaplah setia. Jangan goyah oleh karena ajaran-ajaran, dan janganlah menjadi jauh dari kehendak Tuhan kalau kita sedang menghadapi pencobaan, kesulitan-kesulitan, atau ketika ada banyak musuh-musuh yang mencoba menggoncang hidup dan kehidupan kita. Percayalah selalu kepada Tuhan Yesus, Dia sungguh baik dan teramat baik. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selalu hadir memberkati, yang selalu hadir memelihara, dan kuasa Roh Kudus selalu bersama dengan kita, menuntun kita, menguatkan kita untuk dapat bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semoga saudara mengalami kasih Tuhan sehingga memiliki kekuatan, semangat yang luar biasa untuk bersaksi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Tuhan selama-lamanya. Dia adalah Yesus selama-lamanya yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebesaran rahmat-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang peduli bagi kami. Kami akan selalu mengasihi-Mu dan setia mengikut Engkau. Karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus sehingga kami memiliki kesetiaan, semangat, dan komitmen yang teguh untuk selalu mengiring Yesus, untuk selalu ikut Tuhan, untuk selalu mengasihi Yesus, dan mau Tuhan pakai menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk melayani Engkau Allah, untuk menyatakan kasih-Mu ke tengah dunia ini dimanapun kami berada. Berkati semua para hamba-Mu yang ada di seluruh dunia, yang bersungguh-sungguh bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun ada banyak godaan-godaan, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang mencoba menggoyahkan iman jemaat-Mu, tapi kuasa Roh Kudus akan menaungi hidup dan kehidupan setiap hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu. Secara khusus HKBP Lawe Pongkas, biarlah Tuhan yang memberkati pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan bersama dengan jemaatnya, dari yang kecil hingga lansia. Semua kami berpartisipasi melayani Tuhan lebih indah dan lebih sungguh dan lebih semangat lagi. Berkati tim multimedia-Mu, biarlah kami semakin semangat untuk mendukung penyiaran online ini sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terkhusus buat saudara-saudara kami yang setia mendengarkan firman renungan harian HKBP Resort Lawe Pongkas ini, biarlah mereka mengalami hal yang istimewa, berkat yang luar biasa yang dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tetaplah semangat dan layanilah Tuhan.